sampai di subtema 3, bersyukur atas keberagaman, tetapi masih di tema 1 ya. Nah anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar makanan khas tradisional dari seluruh Indonesia, yaitu dari 34 provinsi. Apa saja? Simak video berikut ini. Kita mulai dari ujung paling barat Indonesia, yaitu dari Aceh. Di Provinsi Aceh terkenal dengan mie Acehnya. Perbedaan mie Aceh dengan mie daerah lain adalah mie Aceh memiliki tekstur yang lebih tebal, biasanya disajikan dengan daging dan disiram sop, sejenis kari yang pedas dan gurih. Selanjutnya dari Provinsi Sumatera Utara. Di provinsi ini kita akan mengenal Bika Ambon, kue yang sangat banyak dijual di berbagai wilayah Indonesia. Ada rasa durian, keju, dan lainnya. Tekstur Bika Ambon sangat manis dan lembut sehingga membuat siapa saja ketagihan dengan makanan ini. Makanan berikutnya berasal dari Sumatera Barat, yaitu rendang. Rendang terbuat dari daging sapi yang dimasak dengan bumbu rempah yang banyak sehingga rasanya sangat lezat dan kuat. Rendang sangat terkenal di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri atau terkenal di seluruh dunia. Jambi memiliki makanan khasnya sendiri, yakni gulai ikan patin. Gulai ini dimasak dengan daging durian yang telah difermentasi atau sering disebut sebagai tempoyak. Namun gulai ikan patin juga sudah banyak dimasak dengan menggunakan santan kelapa karena baunya tidak menyengat jika menggunakan tempoyak. Masyarakat Riau juga memiliki makanan khasnya sendiri. Masyarakat di sana menyebutnya gulai belacan. Makanan ini merupakan makanan yang dibuat dari bahan ikan atau udang yang dibumbui dengan campuran kuah belacan atau terasi. Rasa dari makanan ini sangat khas dan juga nikmat sehingga Anda akan sangat menyukainya. Di Kepulauan Riau, Anda bisa menemukan makanan yang sangat khas, yakni otak-otak. Makanan ini memang sangat khas karena terbuat dari bahan ikan dan cumi yang diberi bumbu pedas. Makanan ini juga dimasak dengan dibungkus daun pisang dan kemudian akan dibakar. Empek-empek adalah makanan khas dari Sumatera Selatan yang saat ini sudah banyak dijual di berbagai wilayah di Indonesia. Makanan ini memang sangat lezat karena terbuat dari bahan sagu dan ikan yang kemudian akan disajikan dengan kuah dari air, gula merah, cabai, bawang, garam, udang ebi, dan sedikit cuka. Empek-empek sangat nikmat dan gurih karena terasa kenyal dan juga begitu terasa sekali aroma ikannya. Provinsi Bangka Belitung juga merupakan salah satu provinsi yang memiliki makanan khas yang begitu lezat, yakni mie Bangka. Makanan ini terbuat dari bahan dasar mie kuning basah yang diberi kuah bumbu dengan campuran ikan, kepiting, cumi, udang yang sangat lezat. Setelah itu akan diberi tambahan sayur seperti toge, mentimun, kerupuk, daun bawang, dan bawang goreng. Rasa makanan ini sangat khas dan terasa sekali seafoodnya. Dari Provinsi Lampung kita akan mengenal makanan khas seruit. Seruit ini terbuat dari bahan ikan goreng, namun ada juga ikan yang dibakar dan bumbu yang ditambahkan untuk membuat ikan terasa nikmat, yaitu terasi. Bengkulu. Di Bengkulu terdapat makanan khas yaitu pendap. Pendap ini merupakan makanan yang memiliki ciri khas rempah-rempah yang digabung dalam ikan sehingga menghasilkan aroma dan rasa yang nikmat. Sate bandeng merupakan makanan khas dari Provinsi Banten. Makanan ini sangat khas karena begitu berbeda dengan sate pada umumnya. Jika biasanya sate terbuat dari daging ayam, kambing, atau kelinci, makanan ini terbuat dari bandeng yang empuk dan tidak bertulang. Bahan yang akan melengkapi sate bandeng adalah kuah santan dan gula coklat yang lezat. Kerak telur. Kerak telur adalah makanan asli daerah Jakarta dengan bahan-bahan beras ketan putih, telur ayam atau bebek, ebi yang disangrai kering ditambah bawang merah goreng. Lalu diberi bumbu yang dihaluskan berupa kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, merica, dan bumbu lainnya. Kemudian dari Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat sendiri terkenal dengan makanan yang paling banyak diminati, yaitu batagor. Selain itu, surabi juga menjadi makanan khas dari daerah Provinsi Jawa Barat. Surabi sendiri terbuat dari tepung beras dan kuah cair manis.
Kemudian lumpia. Lumpia ini merupakan makanan yang terkenal di Jawa Tengah, tepatnya di kota Semarang. Makanan ini rasanya sangat enak, terbuat dari rebung, daging udang, dan telur. Jika kalian berkunjung ke Yogyakarta, tentunya sudah pernah merasakan makanan yang satu ini. Ya, gudeg. Gudeg salah satu menu makanan yang sangat populer di kota ini. Dibuat dari kuah santan kental, krecek, cabai, daging ayam, dan telur. Rujak cingur merupakan makanan khas tradisional yang sudah lama terkenal di kota Surabaya. Memiliki rasa sedap kurang lebih mirip pecel namun agak lebih nikmat. Sensasi rasa yang dihasilkan terasa lembut di lidah dan kental. Dari Provinsi Bali kita akan mengenal ayam betutu, yang merupakan lauk terbuat dari ayam yang utuh yang berisi bumbu khas Bali, kemudian dipanggang dalam api sekam. Kemudian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, sangat terkenal dengan ayam taliwang. Ayam taliwang adalah makanan khas Pulau Lombok yang berbahan dasar daging ayam. Daging ayam yang disajikan berasal dari ayam kampung muda, kemudian dibakar, dibumbui dengan semacam saus yang bahannya antara lain cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, tomat, terasi goreng, kencur, gula merah, dan garam. Catemak jagung merupakan makanan khas dari Nusa Tenggara Timur. Memiliki rasa asin sedap dan tidak terlalu manis. Berbahan dasar jagung, kacang hijau, kemangi, dan berbagai bumbu lainnya, menambah rasa yang lebih enak. Kalimantan Barat memiliki makanan khas bubur pedas sambas. Soto Banjar adalah soto khas suku Banjar Kalimantan Selatan dengan bahan utama ayam serta memiliki aroma harum rempah-rempah seperti kayu manis, biji pala, dan cengkeh. Soto ini berisi daging ayam yang sudah disuir-suir dengan tambahan perkedel, kentang rebus, rebusan telur, potongan wortel, dan ketupat. Dari Kalimantan Tengah kita akan mengenal juhu singkah. Juhu singkah merupakan masakan yang berbahan dasar umbut rotan yang masih muda yang dimasak bersama dengan ikan baun dan terong asam serta berbagai bumbu rempah-rempah dan santan. Ayam cincane merupakan makanan khas Kalimantan Timur, tepatnya di kota Samarinda. Ayam cincane ini terbuat dari daging ayam kampung yang dibumbui dengan rempah-rempah khas Kalimantan Timur. Kepiting soka merupakan makanan khas dari Kalimantan Utara. Sup konro adalah masakan sup iga sapi khas Indonesia yang berasal dari tradisi Bugis dan Makassar. Sup ini biasanya dibuat dengan bahan iga sapi atau daging sapi. Masakan berkuah warna coklat kehitaman ini biasa dimakan dengan burasa dan ketupat yang dipotong-potong terlebih dahulu. Di Sulawesi Tengah kita akan mengenal sup ikan jantung pisang. Sup ikan jantung pisang biasa disajikan sebagai lauk pauk berkuah. Makanan ini sangat khas dengan perpaduan rasa rempah seperti bawang merah, bawang putih, jahe, serai, dan kunyit. Salah satu makanan khas dari Provinsi Sulawesi Tenggara adalah lapa-lapa. Lapa-lapa terbuat dari beras. Makanan ini hanya disajikan dalam momen tertentu seperti acara adat, pernikahan, hari raya, atau ada tamu penting. Binte biluhuta merupakan makanan khas dari Gorontalo. Makanan ini terbuat dari biji jagung dan beberapa penyedap seperti daun kemangi, jeruk nipis, dan bawang. Dari Sulawesi Utara kita mengenal tinutuan. Tinutuan merupakan campuran berbagai macam sayuran, tidak mengandung daging. Tinutuan biasanya disajikan untuk sarapan pagi beserta pelengkap hidangannya. Dari Maluku kita akan mengenal ikan asar. Berbahan dasar ikan tongkol namun dimasak dengan cara dipanggang dengan asap. Maluku Utara terkenal dengan gohu ikan. Makanan khas Ternate ini terbuat dari ikan mentah yang segar. Kemudian ada ikan bakar Manokwari yang terkenal dari Papua Barat. Ciri yang paling khas dari masakan ini adalah terletak pada bumbu yang disiram pada ikan bakar tersebut, yaitu berupa sambal yang digiling kasar, disajikan mentah.
Dari Papua kita akan mengenal makanan khas yaitu papeda atau bubur sagu. Oke, kita mulai ya. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Tapi sebelum kamu tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung, kamu harus tahu dulu apa itu paragraf. Nah, kemarin Ibu sudah menugaskan kamu untuk menuliskan paragraf tentang pengalaman belajar di rumah ya. Nah, apa sih Bu Dini paragraf itu? Jadi paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Nah, jadi ada kalimat, banyak kalimatnya berkumpul jadi satu. Nah, itu namanya paragraf. Nah, setiap awal paragraf itu biasanya awal kalimatnya itu agak masuk atau menjorok ke dalam gitu ya. Menjorok ke kanan, seperti ini. Oke, lanjut. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, jadi setiap paragraf tuh pasti ada gagasan pokoknya, pasti ada gagasan pendukungnya. Lanjut, sekarang kita cari tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kita mulai dulu dari gagasan pokok ya. Jadi, gagasan pokok itu adalah ide utama atau inti utama yang dibahas dalam suatu paragraf ya. Jadi, intinya apa sih paragraf itu? Paragraf itu ngomongin tentang apa sih? Gitu ya. Nah, gagasan pokok itu bisa disebut juga ide pokok, atau bisa disebut juga gagasan utama, terus bisa disebut juga ide utama, bisa disebut juga pokok pikiran. Jadi, gimana sih Bu cara menemukan gagasan pokok? Nah, gagasan pokok itu dapat ditemukan dengan cara melihat dulu kalimat utamanya. Nah, kalimat utama ini bisa terletaknya di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf, bisa juga campuran antara awal dan akhir. Tetapi biasanya kalimat utama itu pasti seringnya itu berada di awal paragraf. Kalau misalnya pun ada di akhir, itu cirinya tuh ada kata jadi, ada kata oleh sebab itu, ada kayak kata-kata yang menyebutkan kesimpulan. Ya, itu untuk yang akhir. Tapi biasanya paling seringnya itu kalimat utama itu ada di awal paragraf atau awal kalimat. Coba kita langsung ke contohnya saja ya. Nah, ini ada sebuah paragraf ya. Di sini Ibu bacakan, buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Buah tomat dapat dijadikan sebagai masker wajah. Tomat juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit. Selain itu, tomat juga bisa membantu mencegah kanker dan untuk kesehatan jantung. Nah, kira-kira ini kalimat utamanya yang mana? Intinya tuh yang mana? Ini paragraf lagi ngomongin apa? Gitu ya. Berarti, kalimat utamanya ada di awal paragraf ya, atau awal kalimat. Nah, jadi kalimat utamanya adalah buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Itu adalah kalimat utamanya. Sedangkan gagasan pokoknya itu adalah manfaat buah tomat, karena kita ngambil dari kalimat utamanya ini. Nah, jadi ini semua adalah tentang manfaat buah tomat. Itu adalah gagasan pokoknya. Jadi, gagasan pokoknya itu bisa kamu ambil dari inti kalimat utama. Seperti itu ya kira-kira. Sampai sini paham? Paham ya? Selanjutnya, kalau kamu sudah paham apa itu gagasan pokok, kita lanjut ke gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung adalah informasi tambahan untuk mendukung gagasan pokok. Ini lebih gampang. Nah, gagasan pendukung ini dapat ditemukannya pada kalimat penjelas. Kita lihat contohnya. Nah, kira-kira yang mana merupakan kalimat penjelas? Jadi, kalimat penjelasnya itu yang ini. Yang pertama, buah tomat dapat dijadikan sebagai masker wajah. Lalu, tomat juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit. Lalu, selain itu, tomat juga bisa membantu mencegah kanker dan untuk kesehatan jantung. Nah, itu merupakan kalimat penjelas.
Nah, gagasan pendukungnya itu diambil dari kalimat penjelas yang tadi. Jadi, yang pertama, gagasan pendukungnya itu adalah manfaat tomat untuk wajah. Lalu yang kedua, manfaat tomat untuk kesehatan kulit. Nah, yang ketiga, manfaat tomat untuk mencegah kanker dan kesehatan jantung. Nah, seperti itu ya. Jadi, gagasan pendukung itu dapat ditentukan dengan melihat kalimat penjelasnya ya. Oke, jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini, gagasan pokok itu adalah inti dari teks atau dari paragraf. Gagasan pokok dapat ditemukan dengan mencari kalimat utama. Kalimat utama dapat ditemukan di awal, di akhir, atau awal dan akhir, tapi lebih sering ditemukan di awal. Kalau misalnya di akhir, itu cirinya itu seperti ada kalimat jadi, ada kalimat dengan demikian, ada kalimat oleh sebab itu. Lalu bagaimana dengan gagasan pendukung? Kalau gagasan pendukung itu adalah informasi tambahan dari suatu paragraf. Nah, gagasan pendukung itu bisa ditemukan dengan cara melihat dulu kalimat penjelasnya. Jadi kalau sudah ketemu kalimat penjelasnya, baru dibuat gagasan pendukungnya. Bunyi, pengertiannya, dan jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Hari ini kita akan lanjutkan tentang bunyi dan sifat-sifatnya. Setelah kalian memahami tentang pengertian bunyi, sumber bunyi, dan jenis-jenis bunyi, kali ini kalian harus bisa memahami tentang sifat-sifat bunyi. Yang pertama, sifat-sifat dasar gelombang bunyi yaitu gelombang bunyi memerlukan medium dalam perambatannya, baik padat, cair, maupun gas. Yang kedua, gelombang bunyi mengalami pemantulan atau refleksi. Yang ketiga, gelombang bunyi mengalami pembiasan atau refraksi. Yang keempat, gelombang bunyi mengalami pelenturan atau difraksi. Yang kelima, gelombang bunyi mengalami perpaduan atau interferensi. Baiklah teman-teman, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, sifat-sifat bunyi yaitu gelombang bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Getaran bunyi yang merambat itu dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi yang merambat disebut gelombang bunyi. Contoh bunyi yang merambat melalui benda padat dapat kita temukan pada mainan telepon-teleponan. Akan kita buat pada pertemuan berikutnya. Contoh lainnya adalah letakkan telingamu di atas meja. Lalu mintalah temanmu untuk mengetuk sisi meja lainnya. Maka suara ketukan itu akan terdengar dengan lebih jelas. Bunyi pukulan di meja terdengar lebih keras melalui meja daripada melalui udara. Jadi, bunyi merambat lebih baik melalui benda padat daripada cair dan gas. Kecepatan perambatan bunyi melalui berbagai jenis benda tidaklah sama. Perambatan bunyi melalui benda padat lebih cepat terdengar daripada melalui benda cair atau udara. Berdasarkan penelitian, zat padat merupakan medium perambatan bunyi yang paling baik dibandingkan zat cair dan gas. Berikutnya adalah contoh perambatan bunyi melalui benda cair, yaitu ketika kita membenturkan dua buah batu di dalam air, maka suaranya dapat kita dengar. Selanjutnya adalah contoh perambatan bunyi melalui udara, yaitu ketika kita bisa mendengar bunyi guntur di saat hujan turun. Bunyi guntur dapat kita dengar
karena adanya udara sebagai zat perantara sampai ke telinga kita. Nah, udara ini adalah salah satu benda gas. Menurut teman-teman, apakah kita bisa mendengarkan suara di ruang angkasa tanpa menggunakan alat bantu? Ya, tepat sekali. Tidak bisa, karena ruang angkasa adalah ruang hampa udara, sehingga tidak ada zat perantara yang bisa menghantarkan suara sampai ke telinga kita. Teman-teman, sekarang kita memasuki sifat-sifat bunyi yang kedua, yaitu gelombang bunyi mengalami pemantulan atau refleksi. Bunyi mempunyai sifat dapat diserap dan dapat dipantulkan. Bunyi akan dipantulkan jika mengenai benda yang permukaannya keras. Sementara bunyi akan dipantulkan jika mengenai benda yang mempunyai permukaan lunak, maka bunyi itu akan diserap. Dari itu, maka muncul benda yang disebut sebagai peredam suara. Bunyi pantul dibedakan menjadi 3 macam, yaitu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, gaung, dan gema. Mari kita pelajari satu persatu. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli biasanya terjadi bila antara bunyi asli dan dinding pantul jaraknya tidak begitu jauh, kurang dari 10 meter. Sedangkan gaung terjadi apabila antara sumber bunyi dan dinding pantul jaraknya antara 10 sampai 20 meter. Gaung ini adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyinya mengganggu bunyi asli karena suara yang terdengar menjadi tidak jelas. Gaung biasa terjadi di dalam gedung bioskop, gedung konser, atau gedung pertemuan. Karena itu, di sejumlah tempat diperlukan bahan peredam bunyi. Adapun benda yang menjadi peredam suara diantaranya karpet, wol, kertas, spons, busa, dan karet. Benda-benda itu digunakan untuk menghindari terjadinya pantulan suara atau gaungan. Bunyi pantul yang terakhir adalah gema, yang biasanya terjadi pada jarak lebih dari 20 meter. Gema ini adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Berikutnya, sifat bunyi yang ketiga, yaitu gelombang bunyi mengalami pembiasan atau refraksi. Contohnya adalah fenomena petir yang terdengar lebih keras pada malam hari dibandingkan siang hari. Itu karena suhu udara atas pada siang hari lebih dingin dibanding suhu udara bawah. Sifat bunyi yang keempat, gelombang bunyi mengalami pelenturan, difraksi. Gelombang bunyi di udara memiliki panjang dalam rentang sentimeter sampai beberapa meter. Gelombang yang panjang itu akan lebih mudah mengalami difraksi. Sifat bunyi yang kelima, gelombang bunyi mengalami perpaduan interferensi. Contohnya, ketika kita berada di antara dua buah loudspeaker dengan frekuensi dan amplitudo yang sama, maka kita akan mendengar bunyi yang keras dan lemah secara bergantian.
Demikianlah ulasan tentang sifat-sifat bunyi. Semoga bermanfaat. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan melakukan percobaan perambatan bunyi dengan membuat telepon